Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final proyek UTS pada mata kuliah Metode Numerik dengan judul Penerapan Metode Newton-Raphson, Sekant, dan Akar Ganda untuk menentukan solusi akar persamaan. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Nia Ramadhani bersama rekan-rekan saya yakni Zubat Anwar dan Stefino Adinugroho yang nantinya akan berpresentasi secara bergantian. Teman-teman sekalian, dalam perhitungan manual, kita sering mengalami kesulitan ketika mencari akar persamaan, terutama jika bentuk fungsinya kompleks atau tidak bisa diselesaikan secara analitik. Di sini teman-teman bisa melihat salah satu fungsi yang jika dihitung secara manual, prosesnya akan sangat panjang dan juga menyita waktu. Karena itu, kita memakai metode numerik seperti Newton-Raphson, sekant, dan akar ganda supaya proses pencarian akar menjadi lebih cepat, terarah, dan hasilnya lebih akurat. Tujuan dari metode numerik ini adalah untuk menyelesaikan persamaan nonlinier dengan cara yang lebih efisien, mendapat solusi pendekatan melalui proses iterasi, serta membantu berbagai komputasi di bidang sains, teknik, dan juga teknologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mulai membahas tentang metode yang pertama, yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Nah, adapun rumus dari metode Newton-Raphson yang ditampilkan pada slide ini, di mana XI plus 1 merupakan nilai perkiraan berikutnya, XI merupakan nilai perkiraan pada iterasi ke I, dan fxi merupakan nilai fungsi pada xi, dan f aksen xi merupakan turunan fungsi pada xi. Metode ini ditemukan oleh Isaac Newton pada 1669 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Joseph Raphson pada tahun 1690. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, yaitu algoritma atau langkah-langkah kerja dari metode Newton-Raphson ini. Pertama, kita mendefinisikan fungsi fx yang ingin kita cari akarnya beserta turunannya. Setelah itu, kita tentukan nilai toleransi error dan jumlah iterasi maksimum yang akan digunakan sebagai batas perhitungan. Nah, selanjutnya kita pilih nilai pendekatan awal yaitu x0. Kemudian kita mulai menghitung nilai fungsi dan turunannya pada titik tersebut. Nah, berikutnya proses iterasi dilakukan untuk setiap iterasi kita perbarui nilai xi menggunakan rumus Newton-Raphson yang ada pada slide ini. Nah, setiap kali diperbarui, kita kembali menghitung nilai fungsi dan turunannya. Nah, iterasi ini akan terus berjalan sampai memenuhi kriteria berhenti, yaitu error sudah lebih kecil dari toleransi atau iterasi sudah mencapai batas maksimum. Dan pada akhirnya nilai xi terakhir itulah yang dianggap sebagai akar persamaan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal penerapan metode Newton-Raphson. Di sini saya mendefinisikan fungsi fx sama dengan e pangkat x plus 2 pangkat x minus 3x minus 4. Kita diminta untuk mencari akar dari fungsi tersebut dengan nilai awal x0 adalah 1 dan kita lakukan perhitungan sampai 6 iterasi. Nah, langkah pertama adalah mencari turunan dari fungsi tersebut. Turunan e pangkat x itu adalah e pangkat x, turunan dari 2 pangkat x itu adalah 2 pangkat x dikali ln 2, turunan dari minus 3x adalah minus 3, dan turunan dari minus 4 adalah 0. Sehingga kita mendapatkan turunan akhirnya yaitu f aksen x sama dengan e pangkat x plus 2x ln 2 minus 3. Nah, setelah turunan kita dapat, kita masuk ke langkah iterasi menggunakan rumus Newton-Raphson seperti berikut ini. Di sini saya mencontohkan satu iterasi saja. Untuk iterasi pertama, kita gunakan nilai awal yaitu x0 sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus Newton-Raphson. Dari perhitungan pada iterasi pertama ini kita peroleh nilai pendekatan berikutnya yaitu x1 sama dengan 3,06570. Nah, proses yang sama akan dilanjutkan untuk iterasi berikutnya hingga mencapai total 6 iterasi. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga yaitu menghitung galat atau error. Nah, di sini ada dua jenis error yang akan dihitung yaitu error relatif sebenarnya atau ER, yaitu selisih antara nilai pendekatan dengan nilai akar aktual dibagi nilai aktualnya lalu dikalikan 100%.
Lalu yang kedua ada error relatif per iterasi atau EA, yaitu selisih antara nilai iterasi sekarang dan nilai sebelumnya dibagi nilai iterasi saat ini lalu dikalikan dengan 100. Nah, untuk iterasi pertama, nilai pendekatannya adalah X1 sama dengan 3,06570 dan nilai akar aktualnya sekitar atau X6-nya adalah 1,77572. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus error relatif sehingga diperoleh nilai error sekitar 72,672%. Nah, sementara untuk error dari per iterasinya kita gunakan nilai X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 3,06570. Nah, setelah dimasukkan ke rumus didapatkan error sebesar 67,38%. Nilai error ini akan semakin kecil seiring bertambahnya iterasi yang menunjukkan bahwa pendekatan semakin mendekati akar yang sebenarnya. Selanjutnya di sini merupakan tabel iterasi hasil perhitungan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, di tabel ini setiap baris menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh pada tiap iterasinya. Mulai dari nilai XI, nilai fungsi fxi, nilai turunannya, hingga nilai pendekatan berikutnya. Nah, selain itu ditampilkan juga nilai error relatif sebenarnya atau ER dan error relatif per iterasi. Terlihat bahwa di awal iterasi baik nilai fungsi maupun error masih cukup besar, namun seiring bertambahnya iterasi nilai error semakin mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pendekatan yang diperoleh semakin dekat dengan akar sebenarnya. Nah, pada iterasi ke-6 ini error sudah sangat kecil, yaitu mendekati 0, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa akar persamaan terletak di sekitar X sama dengan 1,775. Kemudian kita masuk ke bagian implementasi. Nah, pada bagian ini kami menggunakan Google Colab untuk mengimplementasikan metode Newton-Raphson dalam bentuk kode program. Nah, berikut ini adalah tampilan codingan yang saya buat untuk menghitung fungsi tadi. Nah, pertama di sini pada bagian atas ini diimport 3 library, yaitu adalah NumPy, digunakan untuk menangani proses matematika seperti eksponensial dan juga logaritmik. Lalu ada Matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik fungsi, dan Tabulet yang akan nanti digunakan untuk menampilkan tabel literasi agar lebih terlihat lebih rapi. Nah, jadi bagian ini itu merupakan persiapan ya sebelum melakukan perhitungan. Nah, di sini saya mendefinisikan fungsi yang ingin dicari akarnya, dan juga saya juga mendefinisikan turunannya. Lalu di sini saya membuat fungsi khusus bernama Newton-Raphson, di mana isinya adalah seluruh proses iterasi. Fungsi ini juga menerima 3 parameter, yaitu nilai awal X0, batas toleransi error, dan juga jumlah iterasi maksimal. Lalu di sini ada iterasi data, di mana bagian ini merupakan dipakai untuk menyimpan seluruh hasil dari iterasi. Lalu di sini saya menggunakan perulangan for untuk melakukan proses iterasi. Di dalam perulangan ini, di setiap langkahnya akan dihitung nilai fungsi dan juga turunannya, yang kemudian menentukan nilai X baru menggunakan rumus dari Newton-Raphson yang telah kita bahas tadi. Setelah itu, program menghitung error tiap iterasinya. Semua hasil dari perhitungan iterasi ini disimpan ke list iterasi data sebagai bahan pembuatan tabel. Nah, perulangan ini akan terus berjalan sampai ada 2 kondisi, di mana kondisi tersebut akan berhenti ketika error sudah lebih kecil dari toleransi yang ditentukan atau jumlah iterasi telah mencapai batas maksimal. Nah, jika turunan F1X bernilai 0, nah perulangan akan diberhentikan karena metode ini tidak dapat dilanjutkan. Lalu di sini adalah parameter awal untuk proses dari metode Newton-Raphson, di mana nilai X0 ini bernilai 1, dan juga toleransi errornya adalah 10 pangkat minus 5, dan iterasi maksimalnya adalah 50. Nah, ketiga parameter ini kemudian dikirim ke fungsi dari Newton-Raphson yang akan mengembalikan 2 hasil utama, yaitu nilai akar dan tabel berisi data iterasi yang selama proses dari perhitungan.
Nah, pada bagian ini, data iterasi yang telah disimpan sebelumnya ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan library tabulet. Nah, header tabel berisi informasi iterasi, nilai X, nilai dari fungsi, terus turunannya, nilai X hasil iterasi berikutnya, dan juga besar error per setiap langkahnya. Nah, setelah tabel muncul, program menampilkan nilai akar akhir yang ditemukan oleh metode Newton-Raphson ini. Lalu di sini ada bagian visualisasi. Nah, program membuat rentang nilai X dari minus 2 sampai 4 sebanyak 400 titik untuk membentuk grafik fungsi. Nah, nilai fungsi pada setiap titik ini dihitung. Lalu grafik fx ditampilkan sebagai kurva utama. Nah, garis horizontal di Y sama dengan 0. Nah, digunakan sebagai sumbu X untuk menampilkan posisi akarnya. Nah, titik akar yang ditemukan sebelumnya ditandai dengan titik merah pada grafik. Nah, seluruh elemen grafik seperti judul, label sumbu, legenda, dan grid ditambahkan agar grafik itu lebih informatif dan juga mudah untuk dibaca. Berikut ini adalah hasil yang muncul ketika program ini dijalankan. Nah, pada bagian atas ini ditampilkan tabel iterasi yang berisi nilai X setiap langkah, nilai fungsi, turunannya, nilai X berikutnya, dan nilai error per iterasinya. Nah, dari tabel ini bisa terlihat bahwa nilai error itu terus mengecil di setiap iterasinya, yang artinya pendekatan itu semakin lebih akurat. Nah, sampai iterasi ke-7 ini, error sudah sangat kecil sekali, sehingga kita dapat akar persamaan yang kita peroleh itu berada pada X sama dengan 1,77544. Nah, kemudian di bawah ini saya menampilkan grafik fungsi beserta titik akarnya. Nah, kurva biru ini menunjukkan bentuk fungsi fx itu, dan titik merahnya ini merupakan posisi akar yang sudah ditemukan. Nah, grafik ini memvisualisasi bahwa hasil perhitungan tadi itu benar-benar berada di titik saat fungsi memotong sumbu X. Nah, untuk metode Newton-Raphson sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, metode ini memiliki konvergensi kuadratrik sehingga prosesnya mendekati akarnya itu sangat cepat, kemudian efisien untuk fungsi yang halus. Nah, artinya metode Newton-Raphson itu bekerja yang sangat baik pada fungsi yang bentuk kurvanya mulus ya, tidak patah-patah dan tidak memiliki perubahan yang drastis. Nah, kalau fungsi tersebut kontinu dan tersusun juga rapi, perhitungan gradiennya juga menjadi lebih stabil. Nah, akibatnya setiap iterasi itu bisa langsung mengarah ke akar dengan cepat dan tidak mudah meleset. Lalu selanjutnya membutuhkan sedikit iterasi dan hasilnya punya akurasi yang cukup tinggi. Namun metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, di mana Newton-Raphson ini memerlukan fungsi turunan ya. Jadi tidak semua fungsi bisa langsung digunakan. Selain itu, metode ini juga tidak berfungsi jika nilai turunannya itu mendekati 0. Sangat sensitif terhadap tebakan awal dan bisa mengalami divergensi jika titik awal yang kita gunakan itu kurang tepat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai metode berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nia. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang metode second. Nah, apa sih metode second itu? Yaitu metode second adalah metode numerik iteratif untuk mencari akar persamaan nonlinear tanpa perlu menghitung turunan eksplisit dengan menggunakan dua titik awal. Jadi untuk rumusnya yaitu xi tambah 1 sama dengan xi sama dengan fungsi xi xi min 1 dikurangi xi, fungsi xi dikurangi 1 sama dengan fungsi xi. Nah, metode second ini tidak ditemukan oleh satu orang spesifik, melainkan dikembangkan dari metode lain seperti metode Newton-Raphson. Nah, untuk algoritma di sini itu pertama itu untuk menginputannya yaitu fungsi fx, yaitu untuk dua tebakan awal yaitu x0 dan x1 dan toleransi error. Hitung nilai fungsi pada dua titik awal yaitu x0 dan x1. Ketika kita melakukan interaksi uh, iterasi yang kita inginkan yaitu sampai misal 1 sampai 5. Terus kedua hitung nilai akar baru dengan rumus tadi. Terus hitung error. Terus jika tidak lanjutkan iterasi dengan memindahkan titik. Dan yang keempat yaitu keluaran yaitu nilai akar X proximal dengan rumus error. Terus jumlah iterasi dan error terakhir. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Contoh untuk soalnya yaitu
yaitu dapatkan solusi akar bersama dari fungsi berikutnya, yaitu fungsi x sama dengan cos x min x. Jadi menggunakan fungsi logaritma dengan metode secant. Nah, yang metode secant sini tebakan awalnya itu ini ada kesalahan, x0 itu harusnya 0,5 dan x1 sama dengan 0,6. Nah, ini dilakukan iterasi sebanyak 5 kali. Sini saya menampilkan hanya satu iterasi saja. Iterasi pertama yaitu melakukan tahap iterasi, yaitu menggunakan rumus tadi. Kita akan langsung masuk ke iterasi pertama, yaitu x1 sama dengan 0,6 dengan tebakan 1 kurangi cos 0,6 kurangi 0,6 dan dikali 0,5 dikurangi 0,6 per cos 0,5 dikurangi 0,5 sama dengan kurangi cos 0,6 kurangi 0,6, yaitu untuk iterasi pertama mendapatkan 0,74801. Nah, yang kedua itu mencari galat atau error. Nah, iterasi pertama yaitu kita menggunakan rumus error, yaitu nilai aproksimasi kurangi nilai aktual per nilai aktual dikali 100%. Nah, di sini nilai errornya itu yang kita dapatkan dari x1 yaitu 0,74801 dikurangi 0,73985 per 0,73985 dikali 100% sama dengan 0,0121 dikali 100%. Nah, untuk iterasi 1 yang mencari errornya itu kita mendapatkan 1,21. Lanjut untuk tahap iterasinya di sini yang sudah tampilkan dari iterasi 1 sampai iterasi kelima. Nah, untuk akar terletak di x itu sama dengan 0,7391. Di sini untuk implementasi dari Google Colabs-nya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan dari implementasi program dan hasil implementasinya, yaitu pertama yaitu kita import math untuk perhitungannya, terus import math sebagai NP-nya, sebagai perhitungan juga, terus import math type, matploid dari pretty table dan import pretty table untuk tabel dan grafik. Nah, di sini untuk function kita menggunakan function dan fungsinya yang tadi fungsi cos x min x dengan mengembalikan math cos x min x dengan metode contoh soal yang saya berikan. Terus function yaitu untuk menghitung secant metode iterasinya, yaitu tebakan awal terus tebakan pertama terus jumlah iterasinya. Untuk menjaga metode secant tepat jumlah iterasi mengabaikan toleransi error. Terus kita untuk ini untuk tabelnya, untuk pembuatan tabelnya. Terus di sini untuk menyiapkan hasil akhir. Nah, loop ini berjalan tepat sesuai jumlah iterasi kali. Itu menggunakan looping untuk jumlah iterasi yang kita berikan nanti. Terus ada dominator f carry untuk pembagian dengan 0, yaitu ini digunakan untuk penghitungan dari secantnya. Terus ini adalah rumus ini perhitungan errornya. Terus kita menambahkan baris ke tabel, jadi nanti setiap iterasi akan ditambahkan ke tabel dan setiap iterasi. Terus kita untuk mengupdate variabelnya, di sini kita menyimpan hasil iterasinya. Terus yang baris ini kita ada untuk kondisi if untuk berhenti dihapus. Sekarang kondisi loop akan lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, di sini kita memasukkan parameter awal yaitu untuk x0 sama dengan 0,5 dan x1 untuk 0,6. Nah, kita minta tepat 5 iterasi yang kita inginkan. Terus yang kedua kita menjalankan metode secant dengan rumus tersebut. Ini untuk memanggil function yang di atas tadi yang sudah terdapat ada rumusnya juga. Terus yang ketiga di sini kita akan mendapatkan grafik dengan metode import matploid dengan library-nya di Python, yaitu import matploid pilot as plt from table. Dan untuk tabelnya juga di sini ada semua perhitungannya dari untuk membuat tabel dan untuk membuat grafik. Nah, sini kita coba jalankan. Setelah kita jalankan dengan metode secant tepat dengan 5 iterasi, kita akan mendapatkan iterasi x itu sama dengan 0,7398. Dan untuk melakukan grafiknya itu di sini grafik setelah 5 iterasi metode secant itu kita mendapatkan di 0,0 dan 0,75. Sekian dari
pembahasan informasi program, di sini saya ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode secant. Nah, kelebihannya yaitu kita tidak perlu turunan, berbeda dengan Newton-Raphson. Yang kedua, kita lebih cepat dari metode secant. Yang ketiga, kita konvergensi lebih baik dari metode regular falsi pada beberapa kasus. Dan kekurangannya yaitu bisa divergen jika tebakan awal tidak cocok. Yang kedua, perlu dua nilai awal yang berbeda. Nah, sekian dari penjelasan dari metode secant. Saya dengan metode yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Stefino. Terima kasih. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang metode akar ganda. Metode akar ganda dilihat dari gambar, kita ambil contoh dari gambar sebelah kanan dan menggunakan fungsi ini. Nah, di sini dari gambar ini memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Akar muncul lebih dari satu kali. 2. Kurva hanya menyentuh sumbu X, tidak memotong. 3. Proses konvergensi metode numerik menjadi lebih lambat. 4. Metode yang dipakai untuk menangani akar ganda. 1. Metode faktorisasi. 2. Metode Newton-Raphson yang dimodifikasi. Akar ganda. Metode faktorisasi derajat 3. Metode faktorisasi hanya memberikan rumusan untuk polinomial berderajat 3, 4, dan 5. Kalau di atas angka ini maka tidak bisa. Rumusnya seperti yang ada di bawah ini. Lalu kita masuk ke algoritma. Algoritma ini adalah nanti step by stepnya. Dimulai dari step pertama yaitu input A2, A1, A0, dan toleransi error. A2, A1, A0 ini adalah data yang harus kita siapkan sebelum memulai. Itu tiga ini yaitu koefisien dari polinomial, dan toleransi error ini nanti batas kesalahan yang bisa diterima. Lalu step selanjutnya, step kedua, yaitu inisialisasi. Dalam inisialisasi ini kita memberikan nilai awal seperti B0 sama dengan 0, lalu A1 sama dengan A2, A0 sama dengan A1. Lalu masuk ke step ketiga, yaitu iterasi hingga konvergen. Ini adalah rumus yang di atas ini, inisialisasi. B0 rumusnya seperti ini, A1 rumusnya seperti ini, A0 rumusnya seperti ini. Lalu masuk ke step terakhir yaitu keluaran. Keluaran ini setelah iterasi selesai kita mendapat faktorisasinya. Lalu masuk ke contoh soal. Nanti contoh soal bisa dipahami lebih lanjut. Di sini selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan metode akar ganda atau metode faktorisasi dengan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 tambah 8x 4. Pengerjaannya seperti ini, langkah-langkahnya. Untuk pertama, langkah kedua, lalu mencari iterasi 1, 2, dan seterusnya. Bisa dilihat iterasinya. Dari pengerjaan dan pengamatan, iterasi 1 sampai 2 nilainya kan berubah drastis, lalu lanjut iterasi 3 sampai iterasi 10 nilai berubah perlahan, lalu iterasi 11 sampai 19 nilainya hampir tidak berubah. Selanjutnya tinggal sisa iterasi 20 sampai 21 ini sama, yaitu konvergen, tidak berubah lagi. Nah, tanda kuning ini berarti menandakan nilai sudah stabil. Nilai dari B0, A1, A0 daripada harusnya. Dan lalu
mendapat hasil akhir persamaan. Lalu lanjut implementasi kode dengan menggunakan Google Colab. Kita sudah memasuki file link tersebut. Nah, bisa dilihat ini. Kita memakai fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 tambah 8x min 4. Lalu ini kita mendefinisikan metode akar ganda yang definisi metode akar ganda A2, A1, A0 dan A iterasi A1 dan toleransi 0,001 itu sebagai parameternya. Lalu ini inisialisasi ini adalah nilai awal dari D0, nilai awalnya ini, lalu ini dan bawahnya ya kita pakai desimal di sini. Lalu pada tabel sama dengan metode tabel ini kita gunakan untuk membuat tabel kosong yang dimana kita gunakan nanti untuk menampilkan hasil. Lalu bawahnya ini adalah nama tabelnya. Lalu ini kita membuat list array ini. Lalu bawahnya kita cetak tanda sebanyak 70 kali. Tanda ini buat pemisah saja. Lalu kita juga tampilkan fungsi dan koefisiennya. Lalu di bawah ini for ini halo mas ngeden saya ngomong karang ngorokna aku jelasno ya. Karang ngorokna aku jelasno tugas ya. Kak. Kira masuk dan menggunakan looping dari 1 sampai 21, tapi 22 tidak ikut karena masih terletak di 21 plus 1. Lalu masuk ke ini jika iterasi pertama sama dengan 1. Nah, nanti iterasi pertamanya akan dijalankan dengan menggunakan ini. Lalu selanjutnya chaos untuk iterasi kedua dan seterusnya, simpan nilai B0 dengan menggunakan rumus ini yang tadi dijelaskan di PPT. Setelah itu kita menyimpan datanya di sini. Jika hasilnya muncul lalu disimpan di sini. Setelah itu kita tambahkan tabel. Kita menambahkan baris baru ke tabel dengan data iterasi ini. Setelah itu kita print konvergensi pada iterasi yang dijalankan berapa gitu, konvergensinya. Lalu ada
Di sini itu berfungsi jika lo selesai nanti tanpa break atau tidak convergen, berarti tabel kita cetak. Di sini visualisasinya, ini yang nanti kita tampilkan. Kita ambil dari ini tadi, simpan data ini, data yang tersimpan setelah pengerjaan. Di bawahnya adalah akar persamaannya. Di sini ada return sebagai data frame. Di sini untuk mengubah list data menjadi data frame. Nah, return ini mengembalikan dua nilai, satu df data frame tadi dengan data iterasi, dan tabel berisi akar-akar. Nanti yang output yang akan kita dapatkan dari pengerjaan di atas seperti ini. Ini subframe-nya semua. Sekarang masuk ke grafik metode akar ganda. Kita definisikan ini, fungsi ini, kita return. Lalu di sini adalah semua ini, yang di bawahnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan sebuah grafik tersebut, modelnya seperti apa, gambarnya seperti apa, warnanya seperti apa, dan ukurannya. Nah, ini nanti bisa hasilnya seperti ini nanti. Sekian, terima kasih dari saya. Karena mungkin ini loh. Sebagai kesimpulan, setiap metode memiliki keunggulan masing-masing. Newton-Raphson adalah metode yang tercepat karena konvergensinya tinggi, tetapi juga membutuhkan turunan. Metode secant lebih fleksibel karena tidak memerlukan turunan analitik, sedangkan metode akar ganda cocok untuk kasus akar yang muncul lebih dari satu kali. Yang dimaksudkan di sini adalah akar kembar. Jadi pemilihan metode sangat bergantung pada karakteristik fungsi yang kita hadapi, juga ketersediaan turunannya, dan tingkat akurasi yang kita butuhkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Namun sebelum kami tutup, ada satu kalimat motivasi dari Mahatma Gandhi, yaitu hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok, dan belajarlah seolah-olah Anda hidup selamanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.